Buat kalian para pemain basket, pernah nggak ngalamin pas di latihan tuh jago banget, tapi pas di main gitu nggak bisa apa-apa? Atau teman kalian nih pas latihan biasa aja, tapi pas main jago banget, berani drive, berani shooting, tabres-tabres masuk lah intinya. Nah, di video ini akan jelasin sedetail mungkin, simak sampai selesai, oke? Selamat datang di Fakta Basket. Setelah aku mengamati dan melakukan research dari buku, dari penelitian, dari YouTube, ataupun dari manapun, dan juga pengalamanku pribadi, akhirnya aku menemukan kalau ada dua tipe pemain dalam permainan. Yang pertama, tipe pemain pemikir. Pemain yang selalu mikirin apapun yang akan dia lakukan, bahkan dia belum main. Entah dia nanti mau gimana mainnya, musuhnya gimana, dipikirin. Ini yang selalu mikir dan biasanya pendiam orangnya. Nah, tentunya semua tipe pemain selalu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kekurangan pemain tipe ini adalah satu, gampang grogi. Pemain dengan tipe ini pasti selalu merencanain secara matang sebelum bertindak. Nah, masalahnya kalau rencana tidak sesuai ekspektasinya, akhirnya jadi bingung sendiri dan permainannya otomatis jadi stuck. Yang kedua, susah adaptasi di game. Kalian tahu sendiri ya, di game kan tekanannya bukan hanya dari lawan nih, atau dari supporter tim lawan, tapi kadang di beberapa kesempatan juga dari teman sendiri. Nah, balik lagi karena pemain dengan tipe ini selalu berpegangan dengan rencananya, kalau misal timnya tidak sesuai dengan rencananya, pasti bakal lama adaptasinya. Dan nyari solusinya juga lama, karena tidak terbiasa. Nah, yang ketiga, insting dan ketajamannya itu sangat kurang. Tipe pemain satu ini masih susah improvisasi, karena di otaknya udah di setel, saklek untuk tidak improve dari rencana yang ditentukan oleh otaknya. Padahal di game kita nggak bakal tahu situasinya seperti apa. Bener kita bisa rencanain atau antisipasi, tapi pas di game pasti ada aja yang nggak sesuai rencana. Nah, kalau emang terbiasa dan kebiasaan apa-apa dipikir lama, jadi susah improve. Karena takut lah, karena nggak kebiasa gitu. Nah, tentunya meskipun ada kelemahan, pasti ada kelebihan juga. Yang pertama, mainnya konsisten. Dengan tipe orang yang selalu ngerencanain, selalu mikir cara mainnya atau nanti gameplaynya seperti apa, itu punya kelebihan mainnya selalu konsisten. Dengan catatan, selama di game sesuai dengan rencana awal dia, karena sudah nyiapin apapun itu. Nah, pas nggak sesuai, itu baru jadi masalah. Nah, tapi kalau semisal emang masih sesuai dengan konteks atau rencananya, udah pasti mainnya bagus, konsisten. Nah, tipe pemain yang satunya adalah jarang mikir. Pemain yang jarang mikir, jarang rencanain sesuatu, datang ya udah main, percaya sama latihannya. Ya udah dia main aja nih, kayak he move like animal, kayak singa deh. Kalau di hutan dia nggak banyak rencana kan. Kalau misalnya nyari makan ya udah, kalau ada ya makan ya dikejar gitu. Kalau nggak ada ya udah nyari seadanya gitu kan. Nah, pemain dengan tipe ini punya kelebihan dan kekurangannya juga pasti. Nah, kelebihannya adalah satu, gampang adaptasi di game. Karena dia jarang mikir dan otaknya udah di setel, nggak terpatok dengan rencananya, dia gampang improvisasi dalam hal apapun di game. Entah mental, entah teknik, ataupun cara dia bikin poin. Karena dia terbiasa selalu berani mencoba dengan banyak hal yang baru. Jadi lama-kelamaan, karena sering nyoba dan nemuin kondisi-kondisi sulit di game sebelum-sebelumnya, otomatis jadi terbiasa kan. Nah, otaknya dituntut untuk lebih cepat berpikir. Yang kedua, insting yang tajam. Di game asli, dengan momen yang serba cepet dan tekanan di mana-mana, entah dari supporter atau dari tim, bahkan dari teman kita sendiri, pasti itu akan sulit. Nah, biasanya kalau di kondisi yang sulit atau mental diuji, bukan lagi teknik yang diutamakan atau yang menonjol, tapi lebih pakai insting bermain. Nah, insting ini kan dapat muncul kalau kita bisa berpikir dengan cepat dan disebabkan karena berani mencoba. Nah, lama-kelamaan ini kalau misalnya dilakuin terus-terusan, muncul tuh sendiri insting dengan sendirinya, kayak singa. Yang ketiga, punya gameplay yang banyak dan opsi poin yang banyak juga. Karena nggak terpatok dengan rencananya, jadi mudah beradaptasi ditambah insting yang sudah kebentuk. Alhasil gameplaynya banyak dan bisa ditebak. Karena dia nentuin gameplaynya dia nih, itu pas udah main, bukan mikir bayangin sebelum main. Jadi dia nemuin masalahnya tuh real di lapangan, seperti apa masalahnya. Dan alhasil dia punya gameplay yang sangat banyak, dan gameplay yang opsinya juga luar biasa banyak. Nah, meskipun kedengarannya bagus, tapi tipe pemain ini jelas punya kekurangan juga. Yang pertama, tidak konsisten mainnya. Karena jarang mikir, jarang rencanain terlebih dahulu apa yang bakal dia lakukan pas main,
jadinya tidak konsisten. Nah, kalau misal dia mental yang bagus dan instingnya itu pas itu jalan, poinnya pasti banyak banget. Nah, tapi kalau misal mentalnya lagi kena dan isinya juga lagi nggak jalan, kemudian dia grogi, ya udah dia nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada rencana sama sekali. Tapi kalau misalnya aku disuruh milih nih, tipe pemain yang A atau yang sering mikir atau sering rencanain sesuatu pas belum main, dan tipe B, pemain yang jarang mikir, ya udah dia terabas-terabas masuk. Nah, aku lebih milih atau lebih prefer yang B, yang terabas-terabas masuk tadi. Kenapa? Karena aku setelah melakukan latihan basket atau menjadi pelaku basket lah dari SMP sampai kuliah, dan setelah kuliah juga masih tipis-tipis dan menjadi coach, aku banyak menemukan teman-teman sebayaku atau melihat pertandingan-pertandingan tipe pemain yang jarang mikir, performa di gamenya lebih bagus. Contoh deh, misal satu event gitu. Nah, misal satu event kan pasti banyak sekali pertandingannya kan, bisa sampai 12 game atau mungkin 8 game gitu. Nah, biasanya pemain dengan tipe yang jarang mikir ini tuh pasti di game pertama jelek, nggak langsung nyetel gitu, dia jelek banget. Tapi karena punya sifat seperti animal, dia terus berani nyoba, dia terus nemuin masalah dan dia nggak berhenti di situ, dia nyoba terus, akhirnya dia lama-lama kebiasaan karena sering nemu masalah terus di game. Nah, di next game pasti bagus banget. Dan kalau udah jadi tuh mentalnya udah ketemu sama ritme gameplaynya, sama cara mainnya, udah banyak banget poinnya pasti dibandingkan dengan yang pemain dengan rencana atau dengan suka mikir gitu. Itu pasti lebih bagus yang jarang mikir kayak gitu. Nah, tapi kalau misal pemain yang suka mikir, biasanya tuh dari game pertama pas event itu udah nyetel gitu, udah jago karena dia udah prepare. Nah, tapi dia konsisten stuck, grafiknya tuh lurus sih, nggak naik sama sekali. Ya naik tapi nggak signifikan sama sekali. Nah, itulah bedanya tipe pemain dalam gameplay, dalam game asli gitu. Nah, kalau kalian tipe yang mana nih? Bisa tulis di kolom komentar. Oke, biar aku tahu. Nah, jangan lupa juga ikutin terus channel ini untuk tips-tips seputar bola basket. Jangan lupa di subscribe, dinyalain loncengnya, di like, di komen, apapun bebas. Dan jangan lupa juga ikutin TikTok Fakta Basket, namanya sama, untuk tips-tips seputar bola basket dengan durasi yang lebih pendek. Oke guys, see you next video. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.